nama aku Bagus Akbar. Actually, I'm a part-time content creator and I'm a full-time account manager at Step Asia. So basically, Step Asia is like a full-service agency that focusing on branding, digital media, and creative strategy gitu. Jadi kita itu do 360 marketing, offline, online, creative, website development, KOL management, and so on gitu. So yeah, we do everything regarding the marketing lah basically gitu. Di samping itu ya di waktu luang aku sometimes main TikTok, sometimes main Instagram juga gitu. Cuman it's just for fun for me basically. Yeah. So next. Ya, jadi ini adalah beberapa klien yang udah pernah kita kerja bareng sebelumnya gitu. Jadi ada dari banking, terus ada dari FMCG, ada dari beauty, ada dari telco, electronics, mobil, bahkan sampai tech company and startup, even TikTok. We've been working with TikTok before gitu ya. So ya, dan masih banyak lagi sebenarnya gitu. Ya. Now, aku akan bahas tentang kita masuk ke ke topik intinya adalah tentang marketing strategi in TikTok gitu. Dan kenapa sih kita harus menggunakan si TikTok platform ini gitu. Kita bahas dari yang pertama dulu adalah TikTok user statistik gitu ya. Jadi di seluruh dunia Indonesia menempati posisi kedua paling banyak usersnya gitu setelah US. Di sini bisa kita lihat di US ada 65,9 juta, it's by million ya, 65,9 juta users, dan Indonesia itu ada 22,2 juta users, dan ini akan terus, I believe ini akan terus bertambah dan bertambah lagi gitu. Dan yang kedua, by download, TikTok itu ada di posisi kedua setelah Peduli Lindungi, which is Peduli Lindungi adalah aplikasi tentang COVID vaksin gitu kan ya sebenarnya gitu. Jadi on social media base, TikTok itu basically number one leading for download gitu. By angka download itu mereka paling tinggi gitu. Dan reason yang ketiga adalah di TikTok itu paling tinggi dari segi berapa lamanya mereka menggunakan TikTok per session. Jadi apa yang dimaksud per session itu adalah once you open the app, once you open the TikTok, rata-rata pengguna itu menghabiskan ini 377 second itu sekitar 6 menit ya untuk TikTok gitu. Sementara untuk Instagram it's about like 2 minutes, untuk Facebook 3 minutes, dan Twitter 156 second gitu. Jadi on average kayak 2 menitan lah ya kalau buat platform lain, sementara TikTok itu bisa 6 menit gitu. So it's kinda like a lot gitu. Dan sebentar aku tutup dulu ya. Dan by pengguna itu sendiri, TikTok itu kebanyakan perempuan nih gitu. Jadi ada 60% female dan 40% male. Gitu. So iya, yes. Dan apa sih konten-konten yang banyak ditonton yang menarik untuk orang-orang gitu ya. Jadi di sini ada statistik that said yang pertama itu ada entertainment, which is entertainment itu so broad sebenarnya. For example like singing konten, kayak konten nyanyi-nyanyi itu engage banget. Itu engage banget sama penonton gitu, sama users. Terus kayak komedi itu engage banget. Basically kemarin aku sempat discuss sama orang TikTok gitu. So mereka sempat bilang kalau si komedi theme on TikTok itu sebenarnya nomor 1 sekarang gitu. Jadi kenapa orang menggunakan TikTok itu basically mereka mau cari fun, mereka mau cari kesenangan gitu. Jadi let's try to make something that fun and engaging for the users gitu loh. Itu yang pertama entertainment, terus yang kedua dance of course, karena di TikTok banyak banget konten-konten tentang dance. Terus yang ketiga ada pranks, following by sports, DIY, beauty, skincare, etc. etc. So next. Now we're talking about how to create a good content on TikTok. Jadi di sini aku akan mulai bahas tentang strateginya nih. Gimana sih caranya bikin
konten yang bagus di TikTok gitu. Yang pertama adalah jangan pernah overthink. Di sini maksudnya adalah kalau di Instagram kan kita mikir kayak feed-nya harus bagus, fotonya harus bagus, terus juga quality of the picture basically dan lain sebagainya gitu. Banyak hal-hal yang dipertimbangkan gitu. Kalau di TikTok semakin natural, semakin konten kalian itu bisa aku bilang kayak raw ya, kayak lebih apa namanya, lebih approachable lah gitu. Jadi nggak terlalu banyak edit, nggak terlalu banyak yang kayak harus di-polish, yang super polish itu enggak gitu. Jadi people in TikTok will be more attracted with content yang memang lebih nyambung lah sama mereka gitu, lebih relate gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, create a community. Ini maksudnya adalah kalau kalian dari brand nih, kalian bikin konten gitu, most likely mereka akan ada yang komen dan sebisa mungkin coba untuk balas setiap komen yang mereka tanyakan gitu loh. Ya, basically gitu. Dan gimana kalau nggak ada yang komen? Itu tugas kalian untuk membuat caption yang bisa engage the conversation. So yang ketiga itu improvisability by going live. Jadi sekarang itu di TikTok itu ada feature, bukan sekarang sih, dari dulu juga ada feature live, tapi sampai sekarang ini tuh masih kurang banyak dipergunakan gitu loh. Jadi masukan dari aku nih untuk brand gitu, bisa mungkin kayak at least mungkin seminggu sekali coba buat kayak live gitu, engage with your audience, engage with your users basically. Dan mungkin jangan terlalu hard sell ya di TikTok gitu loh, karena TikTok ini platform yang I can say lebih ke soft sell gitu loh. Once you go hard sell, the engagement might be nggak terlalu tinggi lah gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu hop on trends quickly. So as you guys know, kalau yang udah pernah sering main TikTok nih, trends itu cepat sekali berubah di TikTok gitu. Even day by day gitu. Ada tiba-tiba dan trends ini tuh macam-macam ya. Ada trends dari lagu, ada trends dari hashtag, ada trends dari challenge. Jadi kalian itu harus kayak sesering mungkin coba research trends apa yang lagi in di TikTok, terus lagu apa yang lagi hip di TikTok, karena itu actually it helps with engagement. Itu akan membantu engagement kalian supaya lebih tinggi gitu basically. And next, introduction to content strategy. Ya, balik lagi, jadi kalian itu harus research tentang konten-konten apa aja yang lagi ngetrend di TikTok, as I mentioned before. Terus yang kedua adalah be authentic, jadi original lah, being original. Terus juga engage sama user lain gitu, jadi kalian juga harus start participate on TikTok challenge. Karena gini, the thing about TikTok is you have to use sebanyak mungkin feature yang ada di TikTok gitu. Sementara feature yang di TikTok kan banyak ya, ada stage, ada duet, terus juga ada share dan lain sebagainya gitu, dan ada komen gitu. Try to use that gitu. Jadi komen di account orang lain, terus juga try to make engagement with others, terus juga kayak misalnya ada yang mau kalian komenin di stage, terus ada juga kalian mau duet, boleh di duet gitu. So basically semua feature yang ada di TikTok itu kalian harus gunain in order to make the engagement better gitu. Yang ketiga adalah advertise on TikTok gitu. Jadi di TikTok itu sendiri ada kalian bisa beriklan ya gitu sebenarnya gitu. Dan ini akan aku bahas di next slide. So yang keempat ada collaborate with influencers gitu. Jadi kalau brand kalian mau kalau brand kalian mau bikin kayak semacam KOL campaign kayak gitu, itu salah satu hal yang bagus untuk dilakuin di TikTok gitu. Dan ya, as we all know, banyak banget content creator di TikTok yang emang engagement-nya bagus gitu. I can say like some of my friends kayak Emil Mario itu engagement-nya super tinggi. Terus itu di komedi, terus ada singing, itu ada jebung ya, ada jebung, terus abis gitu juga di dance ada
banyak lah pokoknya gitu. So try to find as much as possible orang-orang di TikTok yang mempunyai followers banyak, engagement tinggi dan lain sebagainya, and engage with them as your KOL gitu, as your key of leader for your brand. And ini yang tadi aku mau bahas tentang TikTok Ads Inventory. Jadi di sini itu ada beberapa macam ads ya di TikTok gitu. Jadi ada brand takeover, ada top view, ada in-feed ads, terus juga ada branded hashtag challenge dan branded effect gitu. Kita bahas satu-satu. Jadi untuk brand takeover itu adalah ads yang basically waktu kalian buka aplikasinya, itu yang pertama kali keluar muncul itu adalah brand takeover. Terus abis gitu kalau kalian skip ads, itu ada tuh di atas itu skip ads. Kalau kalian skip ads, nah iklan yang pertama kali muncul setelah si brand takeover itu namanya top view. Gitu. Jadi top view itu basically kontennya adalah konten TikTok biasa aja, tapi dia tampil di depan setelah kalian buka aplikasi dan setelah kalian melihat si brand takeover itu. So for the content itself, kalau untuk brand takeover itu lebih ke kalian bisa taruh iklan, kalian bisa taruh more professional advertisement lah gitu, more professional content. Sedangkan di top view itu most likely kontennya itu akan lebih kayak konten TikTok as usual gitu loh. Dan yang ketiga itu ada in-feed ads. In-feed ads itu sendiri adalah kalau kalian lagi main TikTok nih, itu kan kalian scroll dan kadang-kadang suka ada nongol tuh. Habis misalnya kayak kalian ngeliat 3 atau 4 konten biasa, habis itu nongol satu ads, itu namanya in-feed ads. Dan biasanya in-feed ads itu the content itself adalah konten-konten yang memang TikTok inilah TikTok specialty gitu loh, maksudnya kayak konten-konten TikTok yang sewajarnya gitu, konten-konten TikTok yang sering dilakukan oleh orang-orang gitu loh, yang organik, yang original gitu. And next ada content ads. Di content ads ini ada branded hashtag challenge dan ada branded effect gitu. Jadi kalian bisa membuat hashtag tertentu untuk brand kalian. Let's say kayak Tokopedia sekarang lagi ada hashtag Tokopedia apa ya kalau nggak salah. Pokoknya Tokopedia mereka bikin lagi ada campaign untuk hashtag ini gitu, dan hashtag ini nanti akan bisa kalian boost, bisa kalian kerjasama dengan TikTok ataupun melalui agency untuk di boost si hashtag ini gitu. Terus yang kedua ada branded effect. So basically kalian bisa bikin semacam filter yang di situ ada branding kalian juga gitu loh. Kayak apa ya, kemarin aku sempat lihat ada filter Tokopedia juga di kalau nggak salah, atau Shopee, Lazada juga kalau nggak salah ada gitu loh. Dan it's something that you can do langsung direct sama TikTok-nya atau bisa langsung melalui agency, karena basically kalau kalian reach out langsung ke TikTok mungkin akan butuh waktu ya gitu dan lain sebagainya gitu loh. Kalau kita kayak I can help with all of that and with all the consultation and everything. Dan last but not least, we talk about the metrics. Jadi sebenarnya gini, metrics itu is not as simple as just lihat komen, lihat reach, lihat berapa views, itu nggak sesimpel itu gitu. Jadi metricsnya itu ada banyak banget gitu ya, ada impression, ada clicks, ada CTR, ada reach, sampai ada 2 second video views dan lain sebagainya gitu. Ini kalau mau aku jelasin satu-satu nih bisa sampai tahun depan kali ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih tahu jelas atau mau lebih mengerti atau ada yang mau ditanyakan, apalagi tentang brand, if you own the brand, please feel free to reach me privately and I will